Kalian pernah lihat dan pasti tahu kan, ada bermacam-macam profesi yang ada di sekitar kita, seperti dokter, guru, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Tentunya kalian punya cita-cita kan di masa depan untuk menjadi dokter misalnya, atau profesi mulia lainnya. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang bermacam-macam profesi yang ada di sekitar kita, tapi menggunakan bahasa Arab. Menarik bukan? Simak terus ya videonya. Assalamualaikum adik-adik yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Azmia Maulid Nafalasifah atau bisa dipanggil Kak Azmia. Di sini kakak sebagai fasilitator laboratorium multimedia pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan mengajak kalian belajar bahasa Arab. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang al-mihnah. Ada yang tahu apa arti kata al-mihnah? Ya, benar sekali. Arti kata al-mihnah yaitu profesi. Di sini kita akan belajar mengenai macam-macam profesi yang ada di sekitar kita menggunakan bahasa Arab. Seru bukan? Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar kali ini? Jangan lupa berdoa dulu ya. Sebelum kita masuk pada inti materi pembelajaran kali ini, kita harus tahu apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, agar adik-adik bisa memahami dan melafalkan kosakata bahasa Arab terkait profesi. Yang kedua, agar adik-adik memahami tata cara penyusunan kalimat dalam bahasa Arab terkait profesi. Selanjutnya, melatih keterampilan membaca teks berbahasa Arab terkait profesi. Selanjutnya, melatih keterampilan mendengar teks bahasa Arab terkait profesi. Kemudian, melatih keterampilan berbicara atau berdialog dengan bahasa Arab terkait profesi. Dan yang terakhir, melatih keterampilan menulis teks bahasa Arab terkait profesi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar beberapa materi pokok. Yang pertama, kita akan belajar mufrodat atau kosakata. Yang kedua, kita akan belajar tarkib atau susunan kalimat. Kemudian kita akan belajar membaca dan mendengarkan kata atau kalimat berbahasa Arab. Kemudian kita juga akan belajar berbicara atau berdialog. Dan yang terakhir, kita akan belajar menulis kata atau kalimat berbahasa Arab. Yuk kita mulai pembahasan. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu belajar kosakata. Kosakata yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang macam-macam profesi yang ada di sekitar kita. Yuk simak terus pembahasannya agar kalian cepat memahami dan menghafalnya. Oke, kita mulai ya. Gambar yang pertama. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar insinyur. Dalam bahasa Arab, insinyur yaitu muhandisun. Apa adik-adik? Muhandisun. Yuk kita ulangi bareng-bareng. Insinyur muhandisun. Nah, untuk kosakata selanjutnya, adik-adik tetap ulangi 3 kali ya di rumah agar cepat hafal. Yuk lanjut ke gambar yang kedua. Nah, adik-adik pasti tahu kan ini gambar apa? Ini adalah seorang petani. Petani dalam bahasa Arab artinya falahun. Sekali lagi, petani falahun. Nah,
Kemudian yang gambar yang ketiga. Jadi udah pasti tahu kan itu gambar siapa, profesi apa? Ya, itu gambar dokter. Bahasa Arabnya dokter, tabibun. Sekali lagi, dokter, tabibun. Oke, gambar selanjutnya. Ini gambar polisi. Siapa yang menjadi polisi? Nah, bahasa Arabnya polisi, syurtiyun. Apa tadi? Syurtiyun, polisi. Nah, gambar yang selanjutnya, guru. Dalam bahasa Arab, guru mudarrisatun. Mudarrisatun. Yuk, mudarrisatun, guru. Nah, gambar yang sebelah sana yaitu gambar tentara. Tentara dalam bahasa Arab jundiyun. Tentara, jundiyun, tentara. Kemudian gambar yang ke-7. Gambar yang ke-7 ini gambar pegawai. Nah, bahasa Arabnya pegawai muwadzafun. Muwadzafun, pegawai. Oke, gambar yang ke-8 itu gambar suster. Bahasa Arabnya suster mumarridotun, suster. Nah, gambar yang terakhir gambar pedagang. Dalam bahasa Arab pedagang tajirun. Tajirun, pedagang. Oke. Adik-adik ulang-ulang terus kosakata yang tadi kakak sudah sebutkan supaya cepat hafal ya. Gimana? Gampang kan belajar bahasa Arab? Nah, selanjutnya kita masuk pokok bahasan yang kedua, yaitu tarkib atau kaidah penyusunan kalimat. Oleh karena itu, di sini kita akan belajar kaidah penyusunan kalimat untuk mengungkapkan kalimat bahasa Arab terkait profesi. Nah, sekarang kakak kasih lihat contohnya ya. Contoh yang atas, kakak bacakan ya. Hada salihun, huwa tajirun nasyitun. Dzalika Salman, huwa muwadzafun mujtahidun. Nah, yang atas ini contoh untuk yang mudzakkar atau laki-laki. Isim isyarahnya menggunakan hada atau dzalika. Nah, untuk yang bawah itu untuk perempuan atau muannas yang isim isyarahnya menggunakan hadhihi atau tilka. Nah, jangan lupa kalau yang perempuan profesi dan sifatnya ditambah tak marbutah ya. Oh iya, kakak juga mau kasih contoh tentang pertanyaan terkait profesi. Nah, yang atas untuk mudzakkar, yang bawah untuk muannas. Sudah kelihatan kan perbedaannya? Adik-adik sudah paham tentang tarkib ini? Mudah kan? Dipelajari terus ya. Sekarang kita lanjut ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu al-qiraah atau membaca. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keterampilan membaca teks atau kalimat berbahasa Arab adik-adik sekalian. Nanti kakak akan menampilkan dan membacakan teks berbahasa Arab. Adik-adik harus ikut membaca dan memahami isi dari teks tersebut ya. Yuk kita mulai. Ismi Ahmad. Ana thalibun fil madrasatil ibtidaiyah. Wa hadha abi. Ismuhu Sayyid Salman. Huwa mudarrisul lughatil arabiyyah fil madrasatil mutawasitatil islamiyah.
wa hadhihi ukhti ismuha Zainab hiya muhandisatun nasyitatun wa hadha akhi ismuhu Ridwan huwa muwazzafun mujtahidun. Ana uridu an akuna jundiyan fil mustaqbal. Wa anta madza turidu an takuna fil mustaqbal? Wa anti ya Fatimah, madza tuhibbina an takuni fil mustaqbal? Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu istima atau mendengarkan. Nah, pada pembahasan kali ini, nanti kakak akan sebutkan kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Nanti adik-adik bisa mencocokkan dengan gambar yang nanti akan kakak tampilkan yang menurut adik-adik sesuai. Nah, kakak beri contoh dulu ya. Misalnya, kakak mengucapkan Abi fallahun mujtahidun. Abi fallahun mujtahidun. Nah, gambar mana yang sesuai dengan kalimat Abi fallahun mujtahidun? Ya, jawabannya yang B. B merupakan gambar petani. Bahasa Arabnya petani, fallahun. Maka yang B sesuai dengan kalimat Abi fallahun mujtahidun, yang artinya ayahku seorang petani yang tekun atau rajin. Nah, jadi sudah paham kan? Yuk kita mulai. Yang pertama, Ammi syurtiyun nasyitun. Ammi syurtiyun nasyitun. Ayo, mana gambar yang sesuai dengan kalimat Ammi syurtiyun nasyitun? Ya, jawabannya yang A, yaitu artinya pamanku seorang polisi yang rajin. Yang nomor 2, ukhti mudarrisatun mahiratun. Ukhti mudarrisatun mahiratun. Gambar mana yang sesuai dengan kalimat tersebut? Ya, jawabannya yang B, ukhti mudarrisatun mahiratun. Artinya, saudara perempuanku seorang guru yang pintar. Nah, menyenangkan bukan belajar bahasa Arab dengan metode istima ini? Yuk kita lanjut bahasan berikutnya. Sekarang kita sudah masuk ke pokok pembelajaran yang kelima, yaitu al-kalamu atau berbicara. Pada pokok pembahasan ini kita akan bercakap-cakap atau berdialog menggunakan bahasa Arab dengan tema profesi tentunya. Nanti kakak akan kasih contoh 2 dialog. Adik-adik bisa berpasangan dengan teman untuk memperhatikan dialognya ya. Nah, ini contoh dialognya. Kakak akan contohkan salah satu. Man hada? Hada akhi. Huwa muhandisun nasyitun. Man dzalika? Dzalika akhi. Huwa muhandisun nasyitun. Nah, sudah paham kan adik-adik? Kalau yang laki-laki bisa pakai dialog yang atas, yang perempuan pakai dialog yang bawah. Begitupun contoh yang kedua, laki-laki pakai yang atas, perempuan pakai yang bawah. Adik-adik juga bisa mengganti profesinya sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan. Seru kan? Yuk kita lanjut pembahasan selanjutnya. Sekarang kita sudah masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu al-kitabah atau menulis. Tujuan dari pokok pembahasan ini yaitu melatih keterampilan menulis teks bahasa Arab adik-adik sekalian. Nah, adik-adik bisa siapkan kertas dan alat tulis lainnya untuk menulis ya. Sekarang perhatikan huruf-huruf acak berikut ini. Nah, silakan adik-adik susun menjadi sebuah kata yang benar. Kakak kasih contoh dulu ya. Ini contohnya. Huruf mim, nun, ha, ta. Ini kan masih acak.
Sekarang kita ubah menjadi kata yang benar. Jadi mim, ha, nun, ta. Jadi mihnah. Adik-adik sudah paham kan? Yuk coba kerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Arab dengan tema Alminah ini sudah selesai. Bagaimana adik-adik? Mudah dan menyenangkan bukan belajar bahasa Arab? Kakak harap adik-adik bisa lebih memahami bahasa Arab terkait profesi tentunya, baik dari kosakata, bacaan, penulisan, ataupun susunan kalimatnya. Sekian pembelajaran bahasa Arab dengan tema Alminah ini. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik semakin tertarik untuk belajar bahasa Arab. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.